Shalom, perkenalkan nama saya Disyanti Raya Ratin Sulu. Saya dari program studi pendidikan matematika. Nah, sekarang kita akan belajar saya akan menjelaskan mengenai fungsi bernilai vektor. Dia itu ini materi pada pertemuan ke-14 dan 15. Nah, ini pengertiannya, fungsi bernilai vektor itu merupakan fungsi yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan vektor di R2 atau R3. Nah, untuk mengetahui perbedaannya dengan fungsi biasa atau fungsi skala, fungsi himpunan real, maka di sini apabila kita memiliki T, yaitu domain himpunan T, di mana ini kemudian dipetakan terhadap fungsi F menjadi Ft, di mana ini hasilnya range, dan domain serta range-nya ini merupakan bilangan real, maka ini merupakan fungsi bilangan real. Tapi untuk fungsi bernilai vektor, kita memiliki domain himpunan T, di mana himpunan T ini merupakan bilangan real, kemudian dia dipetakan terhadap F, akan menghasilkan F vektor Ft, yaitu hasilnya, range-nya, itu bernilai vektor. Maka inilah yang disebut fungsi bernilai vektor. Nah, di dalam mempelajari fungsi bernilai vektor itu, kita akan bertemu mengenai limit, mencari limitnya, mencari turunannya, dan mencari integral serta penerapan-penerapannya. Dan sekarang saya akan membahas mengenai soal di bagian turunan. Nah, di sini turunan fungsi bernilai vektor. Contoh soal yang saya gumulkan ini adalah seperti ini. Tentukan apakah fungsi f mempunyai turunan di 0 jika fungsi f didefinisikan sebagai, ini soalnya, ft sama dengan sin t per ti ditambah 1 min e pangkat t per tj, di mana t tidak boleh sama dengan 0, serta didefinisikan I minus J, di mana T sama dengan 0. Nah, ini berarti dia fungsi bernilai vektor di R2, yaitu ada komponen I dan komponen I dan komponen J. Nah, untuk menentukan ini, maka kita akan mendefinisikannya satu persatu terlebih dahulu. Ft ini merupakan komponen I. Jadi komponen ini yang ini, jika T tidak sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan sin T per T. Kemudian, jika T sama dengan 0, ia akan menghasilkan nilai 1. Dan kita akan mencari apakah F aksen 0-nya ada atau tidak, turunannya ada atau tidak. Kemudian, untuk uji komponen J, yaitu komponen yang kedua, kita akan di bagian yang J ini adalah 1 min E pangkat T per T untuk T tidak sama dengan 0, dan minus 1 untuk T sama dengan 0. Kemudian kita juga akan mencari apakah B aksen 0-nya ada atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai uji komponen I. Uji yang pertama. Ini adalah yang kita ketahui sebelumnya mengenai definisinya. Menurut definisi, untuk menentukan turunan dari fungsi bernilai vektor, kita akan menentukannya dengan cara seperti ini, di mana fungsi vektor f aksen c sama dengan limit t mendekati c untuk f t minus fc per t minus c. Kemudian ini akan menjadi panduan kita. Jadi jika dihubungkan dengan bentuk komponen I akan menghasilkan nilai seperti ini, di mana f aksen 0, maka limit t akan mendekati 0, yaitu c-nya sama dengan 0. Kemudian ft minus f0 per t minus 0. Nah, karena di sini ft-nya sudah dua definisi, jika ft bukan 0, maka kita akan menggunakan sin t. Tetapi jika ft, t-nya sama dengan 0, maka kita akan menggunakan 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Limit t mendekati 0, karena di sini t-nya bukan 0, maka sin t per t minus f0, yaitu minus 1 per t.
Nah, kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini disederhanakan jadi sin T per T minus 1 dikali dengan 1 per T. Maka hasilnya akan menjadi sin T minus T per T kuadrat. Jadi yang pertama itu ini sin T per T disamakan penyebutnya dengan minus 1. Kemudian yang kedua dibagi dengan T. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah ketemu, maka kita coba memasukkan nilai 0. Hasilnya berapa? Dan ketika dimasukkan ke sini, sin 0 minus 0 per 0 kuadrat, maka kita akan menemukan hasilnya 0 per 0. Nah, jika hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan cara seperti waktu kalkulus 1, di mana kita menggunakan L'Hopital. Ini ada tanda L'Hopital, tingkatan. Jadi ini diturunkan, sin T diturunkan maka menjadi cos T, min T diturunkan menjadi min 1, T kuadrat diturunkan menjadi 2T. Nah, apakah ketika kita memasukkan T sama dengan 0 untuk limit yang sekarang, hasilnya tetap 0 per 0? Jawabannya iya. 2 dikali 0 masih 0, cos T minus 1 masih 0. Jadi di sini hasilnya masih 0 per 0. Maka kita menggunakan L'Hopital lagi. Kita akan menggunakan L'Hopital lagi. Nah, ini L'Hopital ya. Gunakan L'Hopital. Nah, di sini hasilnya min sin T per 2. Kemudian, apakah hasilnya masih 0? Ternyata hasilnya masih 0. Jadi, minus sin T dimasukkan 0 per 2, hasilnya akan tetap 0. Dan ini adalah bentuk L'Hopital terakhir. Maka hasil F aksen 0 sama dengan 0. Berarti F aksen 0-nya ada, yaitu bernilai 0. Kemudian, untuk uji komponen J, yaitu uji komponen yang kedua. Ini pendefinisian yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita akan menentukan apakah G aksen 0-nya ada atau tidak. Ini cara untuk menentukan turunan fungsi bernilai vektor menurut definisinya, dan dihubungkan dengan uji komponen J, maka kita akan menemukan seperti ini. Limit T menuju 0, yaitu GT minus G0 per T minus 0. Nah, di sini maka kita akan kembali memasukkan nilai-nilainya. Karena di sini GT, maka kita akan menggunakan GT-nya, di mana T-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan menggunakan 1 min E pangkat T per T minus G0-nya minus 1 per T. Dan di sini kita akan sederhanakan lagi, maka hasilnya akan menjadi 1 min E pangkat T. Ini kan minus ketemu minus menjadi plus, jadi positif 1 per T kuadrat. Nah, jika dimasukkan T menuju 0, jika T-nya diganti menjadi 0, maka kita akan menemukan lagi-lagi hasilnya 0 per 0. Dan kita akan melakukan L'Hopital yang pertama. Kita akan melakukan L'Hopital dan hasilnya akan menjadi limit T menuju 0 minus E pangkat T per 2T. Jadi ini 1 diturunkan maka habis, plus 1 juga diturunkan menjadi habis, tetapi minus E pangkat T, seperti kita sudah pelajari di kalkulus sebelumnya juga, bahwa turunan dari bilangan natural itu adalah bilangan natural itu sendiri. Jadi E pangkat T diturunkan maka tetap menjadi E pangkat T. Sedangkan T pangkat 2 diturunkan menjadi 2T. Nah, di sini hasilnya masih tetap 0 per 0. Hasilnya masih tetap 0 per 0. Maka kita akan melakukan L'Hopital lagi. Hingga hasilnya minus E pangkat T per 2. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai T-nya. T minus E pangkat T, di mana T-nya sama dengan 0, maka minus E pangkat 0
Jadi minus E pangkat 0 per 2, di mana E pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, maka hasil dari G aksen 0 adalah minus 1 per 2. Jadi bisa dikatakan bahwa G aksen 0 di G aksen 0 ada turunannya. Jadi turunan di 0 ada. Maka jawaban untuk pertanyaan ini, fungsi bernilai vektor memiliki turunan di 0 berupa 0, minus 1 per 2. Atau juga bisa dikatakan minus 1 per 2J. I, karena 0I itu sama saja 0, maka kita bisa mengabaikannya. Jadi penulisannya tinggal minus 1 per 2J. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dan pembahasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.